Kisah ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Michael yang sedang dalam kondisi tidak sehat. Saat turun dari kereta, Michael mengalami muntah-muntah dan ditolong oleh seorang wanita bernama Hannah yang bekerja sebagai kondektur kereta. Melihat kondisi Michael yang sangat lemah, Hannah langsung membantu dan mengantarkannya pulang ke rumah. Setelah diperiksa dokter, Michael didiagnosis menderita cacar dan harus beristirahat beberapa bulan di rumah untuk memulihkan kondisinya. Setelah sembuh, Michael datang ke tempat tinggal Hannah sambil membawa sebuket bunga sebagai bentuk terima kasih. Saat Michael hendak pulang, Hannah mengajak Michael untuk pergi bersama karena ia juga akan berangkat kerja. Ketika menunggu di luar, Michael secara tidak sengaja melihat Hannah sedang berganti pakaian. Namun kejadian itu malah dipergoki oleh Hannah yang membuat Michael sangat malu dan langsung pergi. Keesokan harinya, Michael kembali datang ke tempat tinggal Hannah dan bertemu dengannya di tangga. Melihat Michael di depan rumahnya, Hannah langsung menyuruh Michael untuk membantunya mengambil beberapa ember batu bara di lantai bawah. Setelah selesai, Hannah tertawa melihat wajah Michael yang sangat kotor dan langsung menyuruhnya untuk mandi terlebih dahulu sebelum pulang. Namun beberapa saat kemudian, Hannah datang membawa handuk untuk Michael dalam keadaan tanpa busana. Tanpa banyak basa-basi, Hannah langsung mengajari Michael cara menanam singkong untuk pertama kalinya. Sejak saat itu, Michael selalu datang ke rumah Hannah sepulang sekolah dan kembali mengajaknya untuk menanam singkong. Karena mereka selalu menanam singkong, Hannah akhirnya memberi syarat kalau Michael harus membacakan buku terlebih dahulu sebelum mereka menanam singkong. Sejak saat itu, Michael mulai membacakan berbagai cerita, mulai dari kisah sedih, menyenangkan, hingga cerita petualangan yang seru. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka yang terpaut beda usia kini semakin erat seperti sepasang kekasih. Di suatu hari, Hannah dipanggil atasannya dan diberitahu bahwa ia dipromosikan ke kantor administrasi pusat. Menyadari mereka akan berpisah, Hannah terlihat murung saat Michael datang ke rumah dan tetap berusaha bersikap dingin. Sedangkan Michael yang pada saat itu sedang berulang tahun, sangat berharap mendapat perhatian dari Hannah dan terjadilah pertengkaran di antara mereka. Meski begitu, mereka kembali menanam singkong untuk terakhir kalinya dan Hannah sama sekali tidak memberitahu tentang kepindahannya. Beberapa hari kemudian, Michael kembali menghampiri Hannah dan mendapati kalau Hannah sudah pergi tanpa memberitahunya. Sedih ditinggalkan pujaan hatinya, Michael berbaring di atas ranjang tempat mereka selalu menghabiskan waktu bersama. Sejak ditinggalkan Hannah, Michael kini menjadi pribadi yang tertutup dan penyendiri. Beberapa tahun kemudian, Michael kini menjadi mahasiswa hukum dan diajak dosennya untuk menyaksikan persidangan mantan penjaga Nazi yang dituduh membiarkan ratusan tahanan Yahudi tewas dalam kebakaran gereja. Setibanya di ruang persidangan, Michael sangat terkejut ketika melihat salah satu terdakwa adalah Hannah. Di sana, salah satu saksi kunci bernama Ilana yang merupakan seorang penulis dan salah satu tahanan yang selamat bersama ibunya. Di hadapan hakim, Ilana bersaksi kalau kamp yang dijaga Hannah dan rekannya selalu kedatangan orang-orang Yahudi baru. Karena tempat terbatas, mereka diminta untuk memilih beberapa orang tahanan yang akan dikeluarkan dari kamp tersebut dan hal itu berdasarkan buku prosedur yang diberikan untuk semua penjaga. Ilana juga mengungkapkan kalau Hannah juga selalu meminta para tahanan untuk membacakan buku untuknya. Tidak seperti penjaga lain yang menyangkal, Hannah justru mengakui perbuatannya dan tidak mengetahui kalau para tahanan yang dipilih akan dihabisi. Di sana, ibunya Ilana juga bersaksi kalau seluruh tahanan disuruh berjalan kaki ketika dipindahkan ke kamp baru. Namun karena hari sudah malam, mereka diperintahkan masuk ke dalam gereja untuk beristirahat. Namun tanpa diduga, pasukan sekutu secara tiba-tiba menyerang gereja dan terjadilah kebakaran. Alih-alih menyelamatkan para tahanan, para penjaga malah mengunci pintu gereja yang menyebabkan para tahanan mati dengan keadaan tragis.
Sebagai terdakwa, Hana membela diri dan mengatakan kalau tindakannya mengikuti prosedur agar tahanan tidak kabur karena dikhawatirkan akan terjadi kekacauan. Di sana, Hana juga mengatakan kalau keputusan tersebut merupakan kesepakatan semua penjaga. Namun para terdakwa lain justru tidak setuju dengan kesaksian Hana dan menuduhnya sebagai pimpinan di kelompok mereka. Namun Hana, ia langsung membantahnya dan mengatakan kalau mereka tidak ada pimpinan dan memiliki kewenangan masing-masing. Setelah itu, hakim memperlihatkan bukti laporan yang sudah ditanda tangan mengenai kejadian tersebut dan meminta tulisan serta tanda tangan Hana sebagai bukti kalau ia tidak menulis laporan tersebut. Diberi tantangan itu, Hana hanya bisa terdiam dan terlihat sangat kebingungan. Sedangkan Michael, ia akhirnya sadar kalau Hana selalu menolak di saat menyuruhnya membaca buku. Dari kejadian itu, Michael akhirnya menyimpulkan kalau selama ini ternyata Hana tidak bisa membaca dan menulis. Karena takut rahasianya terbongkar, Hana akhirnya memilih mengaku kalau ia yang telah menulis laporannya dan bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Karena pengakuan itu, Hana akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan terdakwa lain hanya mendapat hukuman 4 tahun penjara. 10 tahun kemudian, Michael kini telah memiliki seorang anak perempuan dan kembali pulang ke kampung halamannya. Sewaktu memeriksa kamar lamanya, ia tidak sengaja menemukan sejumlah buku yang dulunya sering ia bacakan untuk Hana. Seketika, Michael kembali teringat Hana dan langsung merekam bacaannya serta mengirimkannya ke penjara untuk Hana. Mendapat rekaman itu, Hana sangat bahagia dan mulai terinspirasi untuk belajar secara otodidak dengan mengikuti rekaman Michael. Setelah itu, Hana langsung memberanikan diri untuk meminjam buku di perpustakaan penjara dan mulai belajar menghafal kata demi kata. Sejak pandai menulis dan membaca, Hana kini selalu mengirim surat untuk Michael, meskipun Hana tidak pernah mendapat balasan dari Michael. 8 tahun kemudian, Michael mendapat kabar dari petugas penjara dan memberitahu kalau Hana akan segera dibebaskan karena mendapat pengurangan masa tahanan. Oleh karena itu, ia meminta bantuan Michael untuk membantu segala keperluan Hana setelah bebas, karena hanya dialah yang selalu berkomunikasi dengan Hana. Setelah berpuluh-puluh tahun, Michael akhirnya memberanikan diri untuk menemui Hana di penjara. Di pertemuan itu, Michael langsung menawarkan pekerjaan untuk Hana dan juga tempat tinggal jika ia sudah bebas. Di sana, Michael juga sempat menyinggung tentang kasus yang telah menimpa Hana. Namun Hana, ia sama sekali tidak menunjukkan penyesalan dan malah berkata bahwa yang telah mati tetaplah mati. Mendengar perkataan itu, Michael hanya bisa terdiam dan langsung berpamitan serta berjanji akan menjemput Hana minggu depan. Melihat respon Michael yang sangat mengecewakan, Hana terus merenung dan langsung memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. 1 minggu kemudian, Michael akhirnya datang untuk menjemput Hana dan malah mendapat kabar kalau Hana telah mengakhiri hidupnya. Di sana, Hana meninggalkan sebuah surat wasiat dan meminta Michael agar tabungannya diberikan kepada Ilana yang merupakan salah satu korban selamat dari tragedi tersebut. Setelah itu, Michael langsung menemui Ilana dan menyerahkan kaleng yang berisi uang. Namun Ilana, ia hanya mengambil kalengnya dan meminta Michael untuk mendonasikan uang tersebut ke yayasan literasi. Di akhir cerita, Michael dan putrinya mengunjungi makam Hana di sebuah gereja dan Michael menceritakan seluruh kisahnya dengan Hana.